Hujan turun sejak sore. Tetesannya mengenai kaca jendela apartemen kecil milik Kana Mizuhara menciptakan suara lembut yang biasanya menenangkan. Tetapi malam ini berbeda. Deadline tugas menumpuk, laptopnya error sejak 2 jam lalu, dan kopi instan terakhirnya habis. Kana menghela napas panjang sambil menjatuhkan kepala ke meja belajar. Kenapa hidupku menyedihkan sekali? Kamarnya berantakan oleh buku, catatan sastra, dan beberapa hasil foto Polaroid yang ditempel sembarangan di dinding. Lampu meja menjadi satu-satunya cahaya hangat di ruangan itu. Ia baru saja ingin menyerah ketika terdengar suara keras dari balkon sebelah. Brak! Kana terkejut sampai pensilnya jatuh. Apaan sih? Ia berjalan cepat membuka tirai. Dan di sanalah pertama kali ia melihat pria itu. Seorang laki-laki tinggi dengan hoodie hitam sedang memunguti kantong belanja yang berserakan karena terjatuh. Rambut hitamnya basah terkena hujan, sementara ekspresinya terlihat kesal pada dirinya sendiri karena hanya menatap beberapa detik. Lalu, pria itu mendongak, mata mereka bertemu karena refleks menutup tirai dengan keras. Deg, ya ampun! Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Memalukan, sangat memalukan. 5 menit kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu apartemennya. Tok, tok. Kana membeku. Jangan bilang. Ia membuka pintu sedikit. Dan benar saja, pria tadi berdiri di depan pintunya sambil membawa satu kotak susu yang jatuh ke balkon Kana. Punyamu? Suaranya rendah dan tenang. Kana buru-buru mengambilnya. Ah, iya, makasih. Lain kali jangan nutup tirai kayak lihat penjahat. Hah? Kana langsung merah. Aku nggak kayak gitu. Pria itu tertawa kecil. Untuk pertama kalinya Kana sadar. Senyumnya cukup tampan. Ren, katanya singkat. Kana berkedip. Namaku Ren Takahashi? Kana. Oke, Kana. Dan anehnya, cara Ren menyebut namanya membuat jantung Kana berdetak sedikit lebih cepat. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Sangat aneh. Kana mulai sering bertemu Ren. Di lift, di minimarket, di lorong apartemen. Bahkan sekali di laundromat ketika Kana sedang memakai piyama bergambar kelinci yang sangat memalukan. Lucu! Itu komentar Ren. Kana hampir mati karena malu. Jangan lihat. Sejak itu, Kana yakin satu hal. Tetangga barunya sangat menyebalkan. Tetapi masalah sebenarnya dimulai seminggu kemudian. Kana pulang malam setelah kelas tambahan. Tubuhnya lelah dan hujan kembali turun deras. Saat berjalan menuju apartemen, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Ren sedang berdiri di bawah payung bersama seorang perempuan cantik. Perempuan itu memeluk lengan Ren sambil tertawa manja. Kana tidak tahu kenapa dadanya terasa aneh melihat itu. Padahal mereka bahkan belum dekat. Ren menoleh dan melihat Kana. Namun sebelum Ren sempat bicara, Kana langsung membuang muka dan berjalan cepat masuk apartemen. Kana! Kana pura-pura tidak dengar. Malam itu ia kesal tanpa alasan jelas. Sangat kesal. Ia membanting bantal keranjang. Bukan urusanku dia sama siapa. Tetapi tetap saja, ia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Kena membuka pintu apartemen dan menemukan kantong plastik tergantung di gagang pintu. Di dalamnya ada roti stroberi favoritnya dan secarik not kecil. Kamu kelihatan marah semalam. Kalau aku bikin salah, bilang aja. Ren, Kana menatap note itu lama. Pipinya mulai panas. Dia perhatian banget sih. Namun, sebelum ia sempat merasa senang lebih lama, suara perempuan terdengar dari lorong. Ren, Kana membeku. Perempuan cantik semalam datang lagi, dan kali ini dia langsung masuk ke apartemen Ren. Pintu tertutup. Kana menatap ke arah sana beberapa detik, lalu perlahan senyum kecilnya menghilang. Ya, tentu saja, ia tertawa kecil pahit. Cowok setampan itu pasti sudah punya pacar. 3 hari berikutnya, Kiana menghindari Ren total. Jika mendengar suara lift, ia menunggu. Jika mendengar pintu Ren terbuka, ia pura-pura sibuk. Jika bertemu di lorong,
Ia kabur. Ren jelas sadar. Karena suatu malam ketika Kana sedang membuka pintu apartemen, berak! Seseorang menahan pintunya. Kana terkejut. Ren berdiri di sana dengan wajah lelah. Kamu kenapa? Hah? Kamu ngindarin aku? Kana gugup. Hah, aku nggak. Kana, nada suara Ren serius, dan itu membuat jantung Kana makin kacau. Aku bikin salah. Kana menggigit bibir. Harusnya ia bilang tidak. Harusnya ia biasa saja. Tetapi entah kenapa emosinya meluap begitu saja. Pacarmu cantik kok. Ren terdiam. Abau kenapa? Kana langsung sadar apa yang baru saja ia katakan. Malu setengah mati. Ia buru-buru menutup wajah. Lupakan! Namun tiba-tiba Ren tertawa. Benar-benar tertawa sampai bahunya bergetar. Kana langsung kesal. Kenapa malah ketawa? Itu kakakku. Hah? Kakak perempuan yang sering datang bawain makanan. Sunyi. Kana membeku total. Lalu perlahan wajahnya berubah merah terang. Ren menatapnya sambil tersenyum jahil. Kamu cemburu? Kana langsung panik. Enggak. Yakin? Diem. Dan untuk pertama kalinya, Ren melihat Kana mengomel sambil hampir menangis karena malu. Anehnya, ia merasa sangat lucu, sangat menggemaskan. Dan sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah perlahan. Dari dua orang asing, menjadi dua orang yang mulai saling menunggu suara pintu apartemen satu sama lain setiap malam.